Ya, terima kasih ya. Kan banyak teman-teman telepon, jadi lebih bagus daripada satu-satu kan susah. Jadi kita ketemu di sini hari ini. Ya memang kemarin Tuhan memberikan kebaikan bagi kami keluarga. Tepat pada tanggal 20 pukul 21.41 Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan, ya, dan sehat, ya, sehat, kira baik-baik aja. Jadi persis Prabowo ditetapkan jadi presiden, putri kami lahir gitu juga. Saya nggak tahu mana lebih dulu nih jamnya karena waktu hampir bersamaan soalnya gitu ya. Nah, anak tersebut diberi nama Kiara, ya, Kiara Arunika. Kalau Kiara itu dari Mila dan Yakob tuh. Kalau dari kami orang tuanya itu Arunika. Saya tanya Yakob apa artinya Kiara, saya bilang. Dia bilang artinya rupanya terang gitu. Kalau Arunika itu artinya itu adalah cahaya matahari pagi. Jadi terang cahaya matahari pagi. Itu yang kita berikan nama kepada anak ini. Anak ini Kiara, ya, kita panggil Kiara. Anak pertama dari Yakob, berarti cucu saya yang paling pertama dari Yakob nih. Jadi yang laki. Jadi saya nanti kalau selama ini kan saya dipanggilnya anak cucu saya yang paling besar itu namanya Marco, ya. Putri saya namanya Putri, anaknya Marco. Jadi selama ini saya dipanggil Opu Marco. Jadi opungnya si Marco gitu istilahnya. Kalau orang Batak kan gitu. Tapi karena Kiara udah lahir, ya nanti saya akan dipanggil bukan lagi Opu Marco, tapi jadi opunya Kiara gitu. Itu dalam orang Batak begitu. Jadi kita sudah ngomong baik-baik nih sama Marconya, sama cucu, supaya dia jangan kaget nanti dikiranya komplain kenapa tiba-tiba kok nama opung saya ini jadi berubah gitu kan. Nah, jadi ngomong baik-baik sama Marco. Dan karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama tuh marah itu cucunya. Kok namanya dia jadi hilang gitu kan. Tapi Marco kelihatannya ngerti. Dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini. Nantinya ada acara khusus untuk itu, permisi sama si Marco-nya. Karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah, jadi nanti kita bikin acara supaya kemudian saya menjadi opunya Kiara jadinya. Total cucunya jadi berapa? Total cucu 6. Nah, jadi 6, 4 laki, 2 perempuan. Gimana nih momen haru opung sendiri mungkin melihat muncul nih cucu, tambah cucu gitu? Ya terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga. Karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal gitu. Jadi terus dia bilang mau lahir normal gitu. Dia ingin merasakan sebagai lahir normal gitu. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dibilang kata dia ke dokter, rupanya dokter bilang nggak bisa ditunggu lagi karena mungkin air ketubannya sudah berkurang. Dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter menganjurkan harus dioperasi sesar gitu. Jadi ya udah buru-buru kita juga ke sana dan akhirnya jam 9.41 Kiara lahir. Tapi dia sempat nangis ya Om? Iya, dia sedih, dia nangis karena dia pengen normal gitu loh. Jadi dia mau masa bisa nggak ditunda dulu gitu sampai lahir normal gitu. Tapi dokter mengatakan nggak bisa lagi. Kalau ditunggu takut ada apa-apa gitu loh. Alasan dari dokter sendiri apa Om? Secara kan Mila kan rajin olahraga, ikut hamil. Ya semuanya oke, bagus. Justru karena itu makanya dia terasa sehat banget, nggak ada merasa apa-apa. Jadi kan lama dikandungnya anak itu kan, lebih daripada waktunya itu saya kira. Mungkin pas sebenarnya. Sudah diperkirakan hari Rabu, kalau nggak hari Rabu mungkin hari Kamis gitu ya.
Sampai kita candain pada waktu itu, kalau Rebu tanggal 20 itu kan Pisces, kalau 21 itu Aries gitu, kita bercanda kan gitu. Tapi ya dokter bilang harus di sesar aja gitu. Jadi saya pikir sudah. Usia kandungan Mila berapa? Aduh, persis saya nggak lupa saya. Yakob yang lebih tahu kali. Kalau berat sama tingginya? Kalau berat kalau nggak keliru saya kemarin itu 3,1 ya kalau nggak salah. Panjang kemarin saya lupa nyatatnya. Tapi cukup panjang saya. Putih ya, kalian udah lihat fotonya kan? Putih seperti Mila sama Yakob. Ya badanan lah mereka lah. Ya kalau kita opungnya gini kan senang dong kalau punya cucu gitu ya. Ya. Jadi ada Bang mainan Otto lagi. Bang Otto ada upacara adat nggak nanti cucu saya? Ya saya bilang tadi itu, kalau biasanya orang Batak itu kan penuh kan semua acara-acara ya. Nanti kalau dia udah lahir gini, pasti kan ada juga baptis kan. Nah kalau waktu baptis itu saya bilang tadi itu, tentunya kan harus ada cara juga untuk Marco karena namanya harus diganti menjadi namanya Kiara kan. Jadi saya harus pamit sama Marconya gitu loh. Itu adat-adat yang inilah, permisi, jadi dia pun tahu gitu ya. Jadi memang orang Batak selalu dengan simbol-simbol gitu ya. Berarti dapat marga Hasibuan juga dong? Ya Hasibuan dong. Kiara Arunika Hasibuan gitu. Cukup menarik ketika tadi perpaduan nama itu bisa sinkron seperti itu. Ya makanya, jadi saya juga kan nggak tahu, dia Yakob sama Mila bilang, Pak tolong kasih nama dong katanya. Ya kalian sudah kasih nama enggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya, apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara. Oh gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak nanya apa artinya Kiara ini kan gitu. Tapi saya pikir-pikir saya tanya juga lah, apa artinya Kiara? Dia bilang itu terang. Ya udah kalau gitu, udah lama dia tanya, itu sebulan. Terus tanya lagi, Pak namanya apa gitu. Dia bilang saya doa dulu dah sama mama, saya bilang. Karena namanya mau kasih nama kan harus baik-baik. Ya kita doalah sama istri kan, ya masing-masing doa, ya, mencari-cari, ya ketemu nama Arunika ini. Ada itu bahasa dari mengatakan Irlandia, ada mengatakan itu bahasa Hindi, tapi ya yang artinya ialah cahaya matahari pagi. Wah, keren juga ya. Ya tentu saya berharap tentunya ya dengan nama itu ya keluarga Yakob, Mila dan keluarga besar kita ya selalu bersinar terus ya dengan cahaya seperti cahaya matahari pagi itu. Itu yang kita doa ini kan, nama itu kita beri sebagai doa gitu dari opungnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan si Kiara ini bisa bahagia kelak sampai dia tua ya kan, takut akan Tuhan kan itu ya, membahagiakan orang tua, masyarakat dan semua orang gitu. Tadi katanya pas ngelahirin Jessica ngelahirin Sempat nangis Om ya? sama tante sempat nangis nih. Iya. Saya sih bahagia sih ya, tapi istri saya yang kelihatan sekali yang terlalu apa ya nangis, tapi nangis bahagia kan tentunya. Sama mama Mila juga, kita kan bersama keluarga kumpul. Mama Mila, abang-abangnya Mila juga ada di sana. Waktu saya datang semua istri saya sudah di sana, anak putri saya sudah di sana, cucu-cucu yang lain sudah di sana, semua ngeliatin gitu loh, nungguin gitu ya. Ya cukup big group lah gitu ya. Ngelihatnya senang sih, senang. Karena udah lama ya, saya udah cucu saya yang paling kecil kan sudah hampir 5 tahun ya. Lebih kali ya. Lebih, udah ya hampir 7 tahun, 6 tahun gitu. Jadi saya udah lama nunggu kan, dapat lagi satu gitu. Perempuan lagi kan gitu. Seperti apa sambutan ponakan sepupu yang lain? Nah, ada anak putri, anak cucu saya yang paling cucu saya yang perempuan kan ada satu. Dulu kalau diceritain kalau bawa itu antinya ya, dia bilang anti Mila gitu hamil, ya mulai dia cemburu kan nih. Apalagi diberitahu ini yang lahir akan perempuan gitu. Tapi puji Tuhan ya, kira-kira 6 bulan yang lalu setelah Mila mulai hamil, dia malah happy ya, dia nggak cemburu lagi gitu. Dia bilang saya mau jagain deh sama si adik gitu.
Jadi oke lah, bagus-bagus semuanya. Ada gitu. teman ya? Ada teman gitu. Jadi ibaratnya dia yang paling excited ya bisa dibilang Hah? ya, paling Semua excited, cuma mungkin ya karena mungkin ini dari Yakub kan, yang anak paling bungsu kan Yakubnya. Jadi ya kita Perempuan nunggu juga ya? perempuan juga dapat, ya udah jadi happy banget. Jadi saya bilang ya kalau perempuan yang dapat berarti saya besok-besok lebih cepat punya cicit kan. ya betul. Iya dong, karena perempuan lebih cepat kawin kan biasanya kan. Iya kan. Kalau laki-laki pasti lama lagi saya punya cici lagi. Jadi selalu kita lihat baiknya lah gitu. Om Bre akan ngasih kado yang spesial juga gitu. Ya kalau kita kan kado spesial kita itu adalah doa gitu. Ya, yang penting kalau harta benda-benda kan bisa hilang, tapi kalau doa kan selalu abadi. Itu yang kita berikan kepada cucu kita. Om saat tahu Mila harus operasi sesar, bagaimana reaksi dari Yakub sendiri? Artinya kan dia menemani di dalam proses salib. Ya, dia firm sih. Dia bilang ya kalau memang harus begitu ya jalani. Dan dia berdua, Yakub juga ada di dalam. Dia masuk ke ruang persalinan, kita yang di luar nungguin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.